bersama kudukan kepala, pejamkan mata sejenak. Tiada kata yang manis, saya ucapkan syukur kepada Bapa di surga buat kasih-Mu yang begitu limpah dalam hidup ini. Dan kami boleh bangun dan tubuh yang sehat. Dan sebelum kami mengadakan aktivitas lain, kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami menaikkan pujian penyembahan, kami menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Roh Kudus, urapi hamba-Mu, Roh Kudus, urapi juga kami mendengarkannya. Lembutkan hati kami, sucikan hati dan pikiran kami, sehingga butir firman-Mu menjadi berkat buat kami. Haleluya. Amin. Shalom. Pagi, mari kita sama-sama membaca Mika. Mika pasal pertama, ayat pertama sampai ayat 16. Mika pasal pertama, ayat pertama sampai 16. Firman Tuhan yang datang pada Mika orang Moreshet pada zaman Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda yang berkenaan dengan yang dilihatnya tentang Samaria dan Yerusalem. Dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian, perhatikanlah hai bumi serta isinya. Biarlah Tuhan Allah menjadi saksi terhadap kamu, yakni Tuhan dari bait-Nya yang kudus. Sebab sesungguhnya Tuhan keluar dari tempatnya dan turun berjejak di atas bukit-bukit bumi. Dululah gunung-gunung di bawah kakinya dan lembah-lembah terbelah seperti lilin di depan api. Seperti air tercurah di penurunan, semuanya terjadi karena pelanggaran Yakub dan karena dosa kaum Israel. Pelanggaran Yakub itu apa? Bukankah itu Samaria? Dosa kaum Yehuda itu apa? Bukankah itu Yerusalem? Sebab itu aku akan membuat Samaria menjadi timbunan puing di padang, menjadi tempat penanaman pohon anggur. Aku akan mengulingkan batu-batunya ke dalam lembah dan akan menyingkapkan dasar-dasarnya. Segala patungnya akan diremukkan, segala upah sudahnya akan dibakar, dan segala berahannya akan kuhancurkan. Sebab dari upah sunda dikumpulkan semua itu, dan akan menjadi upah sunda, akan kembali menjadi upah sunda. Karena inilah aku hendak berkeluh kesah dan meratap, hendak berjalan dengan tidak berkalsu dan telanjang, hendak melonglong seperti serigala dan meraung seperti burung unta. Sebab luka yang tidak dapat sembuh sudah menjalar ke Yehuda, sudah sampai ke pintu gerbang bangsaku ke Yerusalem. Janganlah sampaikan berita, janganlah sekali-sekali menangis, baiklah gulingkan dirimu dalam debu di Bethlehem Afra. Berkemaslah hai penduduk Safir dengan telanjang dan malu, tidak berani keluar penduduk Saanan. Ratapan Bet Hassel menghalangi engkau untuk tetap berdiri. Dengan mimba buruk marot berharap akan kebaikan. Sebab malaikat turun daripada Tuhan sampai ke pintu gerbang Yerusalem. Pasanglah kuda teji pada kereta, hai penduduk Lakis. Inilah permulaan dosa bagi putri Sion. Sebab pada mula terdapat pelanggaran Israel. Sebab itu baiklah beri hadiah perpisahan pada Moreshet Gad. Rumah-rumah Asid akan menjadi tipu daya bagi raja-raja Israel. Penakluk masih akan kudatangkan kepada hai penduduk Moreshet. Cukurlah dan gundukanlah kepalamu karena anak-anak kesayanganmu. Jadikanlah kepalamu gundul seperti gulai burung bangkai. Sebab daripada mereka akan masuk pembuangan. Kita perhatikan firman Tuhan. Bagaimana cerita seorang yang bernama Mika. Mika melihat bagaimana melihat bahwa hukuman Tuhan akan datang pada Samaria atau Israel, di mana Israel telah melakukan dosa dan hukuman itu akan jatuh pada diri pada atau Samaria atau Israel. Maka dikatakan pada ayat yang ke-8, karena inilah aku hendak berkeluh kesah dan meratap, hendak berjalan dengan tidak berkalsu dan telanjang, hendak melonglong seperti serigala dan meraung seperti burung unta. Sebab lukanya tidak dapat sembuh, sudah menjalar ke Yehuda, sudah sampai pintu gerbang bangsaku ke Yerusalem. Lihat beban yang dihadapi oleh Mika. Dia dikatakan
berkeluh kesah dan meratap. Bukan meratap karena persoalan hidupnya, bukan berkeluh kesah dengan persoalan hidupnya dihadapi, tidak, tapi melihat bagaimana bangsa Israel akan mengalami hukuman Allah. Maka dikatakan tidak berjalan dengan tidak berkaus dan bertelanjang. Bagaimana jeritan hati seseorang melihat bangsanya mengalami penderitaan, mengalami akan hukuman Allah. Demikian juga, adakah kita terbeban buat bangsa kita Indonesia? Terbeban buat mereka yang hidup dalam dosa, yang akan terima hukuman Allah. Terbeban ini penting, bukan karena kesah karena penderitaan kita atau masalah kita, tapi untuk orang lain. Mika mau berkeluh kesah, Mika mau meratap, Mika mau menjerit, dan dia berdoa kepada Allah. Demikian juga kita berdoa buat orang lain, bukan buat kita. Ya, sebab Tuhan mau jangan satu manusia binasa, dan berhidup yang kekal. Amin. Bapa yang bersemayam dalam kerajaan surga, yang boleh kami kenali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat firman-Mu yang mencelikkan mata rohani kami. Kalau Mika berkeluh kesah meratap, bukan buat dirinya, tapi buat bangsanya. Oh, buat hukuman Allah yang akan jatuh bersama di atas Israel. Demikian juga kami terbeban buat bangsa kami Indonesia. Kami terbeban buat mereka yang hidup dalam dosa, supaya mereka juga bertobat dan sungguh-sungguh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kembalikan kami pada besok pagi dan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun. Sertai perjalanan kami untuk bekerja, berdagang, pergi dengan selamat, pulang dengan selamat dengan tidak kurang satu apapun juga. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka yang bekerja di depan. Beri kesehatan yang prima, pelihara keluarganya, pelihara hikmat yang dari Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu buat bangsa kami Indonesia. Jangan kami mengalami gelombang ketiga Tuhan. Dan rakyat Indonesia mau divaksin, lebih pada Tuhan memperhatikan protokol kesehatan, memperhatikan 5M dengan baik Tuhan. Dan kami mohon kemurahan, yang meninggal semakin habis, tapi yang sakit juga semakin berkurang, tapi yang sembuh semakin banyak Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu terjadi buat bangsa kami Indonesia. Saudara kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus yang saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan, amin. Tuhan memberkati.